sehat terus ya. Baik adik-adik, ini merupakan pertemuan perdana kita. Jadi ibu akan memperkenalkan nama ibu. Jadi perkenalkan, nama saya Melanie Imelda Temoes, biasa dipanggil Ibu Melda. Oke, nah adik-adik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Ketua kelas, bagaimana kehadiran kalian hari ini? Apakah semua hadir? Ya, bagaimana? Apakah kalian semua hadir? Oh, oke. 2 orang yang tidak hadir ya, adik-adik. Oke, baik. Adik-adik, ibu mau bilang bahwa adik-adik terus mempertahankan kehadiran adik-adik terus supaya adik-adik tidak ketinggalan proses pembelajaran. Paham adik-adik? Oke, adik-adik sebelum memulai proses pembelajaran kita hari ini, ibu mau mengecek kebersihan dulu. Silakan adik-adik melihat ke samping kiri dan kanan, lihat di kolong meja, kalau ada sampah tolong dipungut dan dibuang kepada tempat sampah. Silakan. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik, jadi pembelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang kebijakan moneter, di mana ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini, yaitu yang pertama, adik-adik mampu memahami pengertian kebijakan moneter. Yang kedua, adik-adik mampu memahami tujuan kebijakan moneter. Yang ketiga, adik-adik mampu memahami jenis kebijakan moneter. Dan yang keempat, adik-adik mampu memahami instrumen kebijakan moneter. Oke, paham adik-adik? Oke, adik-adik, ibu mohon perhatiannya supaya adik-adik serius dalam pembelajaran ini, karena selesai pembelajaran ibu akan bertanya dan ibu akan memberikan tugas. Oke, paham adik-adik? Paham. Oke, kita akan masuk pada pembelajaran kita, yaitu kebijakan moneter. Nah, adik-adik, oke, silakan memperhatikan slide yang sudah ibu tampilkan ini. Ada gambar. Apakah ada yang mampu menyimpulkan gambar ini? Oke, silahkan. Oke, gambar ini menunjukkan tentang tujuan kebijakan moneter. Nah, adik-adik, ibu mau menjelaskan bahwa gambar ini menunjukkan bahwa bagaimana kebijakan pemerintah dalam mengedarkan uang pada masyarakat. Nah, ibu mau bertanya dulu. Pasti adik-adik pernah berpikir, pernah bertanya bahwa mengapa pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, tidak mencetak uang rupiah dalam jumlah yang banyak untuk diedarkan kepada masyarakat, agar supaya tidak terjadinya pengangguran, tidak terjadinya kemiskinan. Mengapa? Apakah ada yang bisa menjawab? Oke, nah adik-adik, apabila jumlah uang yang dicetak dan diedarkan oleh pemerintah terlalu banyak, tidak baik. Mengapa? Karena ini dapat menurunkan nilai mata uang yang pada akhirnya dapat menimbulkan yang namanya inflasi. Sebaliknya, jika pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, mencetak uang terlalu sedikit juga tidak baik. Mengapa? Karena dapat menyebabkan terganggunya proses pembangunan, masyarakat sulit mendapatkan uang serta pekerjaan, dan daya beli masyarakat juga kurang. Nah, pada akhirnya akan menyebabkan yang namanya krisis perekonomian. Paham adik-adik? Nah, untuk itu pemerintah, atau dalam hal ini Bank Sentral atau yang lebih dikenalnya dengan Bank Indonesia, harus mengedarkan uang atau harus mencetak uang
dalam jumlah yang tepat agar jumlah uang itu tidak beredar secara dalam jumlah yang banyak atau dalam jumlah yang kurang begitu. Nah, kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat inilah yang dimaksud dengan kebijakan moneter. Paham adik-adik? Oke. Nah, yang berikut yaitu pengertian kebijakan moneter. Apakah ada yang tahu tentang kebijakan moneter? Oke, silakan. Oke, terima kasih. Apakah ada yang tahu lagi? Tidak ada? Oke. Nah, adik-adik, ibu mau simpulkan bahwa kebijakan moneter yaitu kebijakan pemerintah melalui bank sentral atau yang lebih dikenal dengan Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Paham adik-adik? Oke. Nah, yang berikut yaitu tujuan kebijakan moneter. Nah, tadi kita sudah bahas tentang pengertian kebijakan moneter, yang berikut yaitu tujuan kebijakan moneter. Nah, adik-adik, ada beberapa tujuan kebijakan moneter, yaitu yang pertama, keseimbangan neraca pembayaran, yang kedua, kesempatan kerja, yang ketiga, kestabilan harga, dan yang keempat, stabilitas ekonomi. Itu ada 4 tujuan. Paham adik-adik? Oke. Nah, yang berikut yaitu jenis-jenis kebijakan moneter. Nah, adik-adik, terdapat 2 jenis kebijakan moneter. Yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, dan yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Nah, yang pertama yaitu tadi kebijakan moneter ekspansif. Nah, kebijakan moneter ekspansif yaitu tindakan untuk merangsang pemulihan ekonomi ketika terjadinya yang namanya resesi. Oke. Yang berikut yaitu jenis kebijakan moneter kontraktif. Ya. Nah, adik-adik, jadi tujuan adanya kebijakan moneter ekspansif yaitu untuk mengatasi yang namanya pengangguran serta dapat meningkatkan yang namanya daya beli masyarakat. Benar. Oke, yang berikut yaitu yang tadi kebijakan moneter kontraktif. Jenis yang kedua yaitu tadi apa? Betul, kebijakan moneter kontraktif. Nah, adik-adik, kebijakan moneter kontraktif yaitu tindakan yang mempertahankan suku bunga jangka pendek di tingkat yang lebih tinggi dari biasanya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, tujuan dari kebijakan moneter kontraktif yaitu untuk mengurangi yang namanya pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menurunkan yang namanya tingkat inflasi. Apakah adik-adik paham? Oke. Yang berikut yaitu instrumen kebijakan moneter. Nah, instrumen kebijakan moneter dibagi menjadi 4 bagian. Apakah ada yang tahu? Sebutkan salah satu saja. Oke. Operasi pasar terbuka. Oke. Tidak ada yang tahu lagi? Oke. Nah, adik-adik, instrumen kebijakan moneter dibagi menjadi 4 bagian. Yaitu yang pertama, operasi pasar terbuka yang tadi sudah disebut. Yang kedua, kebijakan diskonto. Yang ketiga, kebijakan cadangan kas di bank. Serta yang keempat yaitu kebijakan kredit selektif. Paham adik-adik? Oke. Nah, adik-adik, itu merupakan pembelajaran kita hari ini, yaitu konsep kebijakan moneter. Yang tadi sudah disebut di awal bahwa hari ini kita mampu memahami konsep kebijakan moneter. Nah, adik-adik, di awal juga tadi Ibu bilang di akhir materi Ibu akan bertanya. Nah, adik-adik, sebelum Ibu bertanya, Ibu mau tanya dulu. Apakah ada yang mau bertanya tentang pembelajaran kita hari ini?
Tidak ada. Nah, adik-adik, jadi ibu mau tanya. Oke. Adik Rila, apa yang Anda ketahui tentang kebijakan moneter kontraktif? Oke, terima kasih. Jawabannya benar sekali. Oke, ada adik Yesi. Apa yang Anda ketahui tentang tujuan utamanya jenis kebijakan moneter ekspansif? Oke, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu kepada adik Rila dan adik Yesi yang sudah menjawab. Nah, adik-adik, jadi ibu dapat ada yang mau dapat simpulkan materi kita hari ini. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Nah, adik-adik, katalah. Ya. Nah, adik-adik, jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu kebijakan moneter adalah langkah-langkah yang diambil oleh Bank Sentral atau yang lebih dikenalnya dengan Bank Indonesia untuk mengatur pasokan uang yang beredar secara berlebihan dan secara berkurang. Jadi, kebijakan moneter itu diadakan oleh pemerintah supaya pemerintah dalam hal Bank Sentral atau Bank Indonesia mengedarkan uang itu dalam jumlah yang tepat. Oke, nah pembelajaran kita sudah berakhir. Adik-adik, ada beberapa tugas yang akan ibu berikan dan ingat harus dikumpulkan pada minggu depan sebelum memulai pembelajaran. Nah, ini adalah tugas kita. Silahkan dicatat adik-adik, silahkan. Ada 4 nomor ya. Sudah? Oke, baik. Nah, adik-adik, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ibu meminta salah satu siswa untuk memimpin doa penutup. Oke, silakan. Oke, terima kasih adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini adik-adik dapat pahami, adik-adik dapat mengerti, supaya adik-adik terus belajar dan adik-adik tidak ketinggalan materi ya. Oke, terima kasih adik-adik sudah mengikuti pembelajaran ibu di hari ini dengan baik. Nah, sampai jumpa adik-adik.